Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aptriana dengan nomor induk mahasiswa 10011282126048 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan studi kasus uji t-test independen untuk mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial dengan soal sebagai berikut. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Untuk langkah penyelesaian dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada hipotesis awal. H0 sama dengan ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. HA sama dengan ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Tahapan yang kedua adalah menyajikan data yang diketahui. Data yang pertama untuk ibu yang merokok dan data yang kedua untuk ibu yang tidak merokok dengan N1 sama dengan 40 orang, N2 50 orang, X bar 1 2,9 kg, X bar 2 3,2 kg, S1 dan S2 sama dengan 0,1 kg dengan alfa 0,05. Tahapan yang ketiga adalah uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian pada sampel pertama dan kedua sama. Untuk mencari varian, rumusnya adalah standar deviasi 1 kuadrat dibagi standar deviasi 2 kuadrat. Sehingga didapatkan F hitung dengan nilai 1. Untuk nilai F tabel sendiri didapatkan dengan rumus F inverse probabilitas dikali degree freedom 1 dikali degree freedom 2 dengan probabilitas 0,05 dikali degree freedom 1 N1 dikurang 1 yaitu 39 dan degree freedom 2 50 dikurang 1 yaitu 49 didapatkan hasil 1,642750,996. Dapat dilihat bahwa hasil F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada beda nyata atau disebut dengan homogen. Tahapan keempat adalah melakukan uji T dengan varian yang sama menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang S bar 2 per akar kuadrat N1 dikurang 1 dikali S kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk mempermudah perhitungan rumus di atas, maka rumus dijabarkan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, bagian A, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dan dihitung menggunakan rumus Excel sehingga didapatkan hasil min 0,3. Yang kedua adalah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dan dihitung menggunakan rumus Excel sehingga didapatkan hasil didapatkan hasil 0,88. Bagian yang ketiga adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 dihitung menggunakan rumus Excel dan didapatkan hasil 88. Untuk perhitungan bagian D didapatkan dengan membagi hasil perhitungan bagian B dibagi dengan hasil perhitungan bagian C, yaitu 0,88 dibagi dengan 88 dan didapatkan hasil 0,01.
Untuk perhitungan bagian E yaitu 1/N1 ditambah 1/N2 dan dihitung menggunakan rumus Excel yaitu 1/40 ditambah 1/50 didapatkan hasil 0,045. Yang selanjutnya adalah perhitungan bagian F merupakan akar kuadrat dari perhitungan bagian D dikali dengan perhitungan bagian E atau sama dengan SQRT dari perhitungan bagian D 0,01 dikali dengan perhitungan bagian E yaitu 0,045. Dari rumus tersebut didapatkan hasil 0,021213. Untuk bagian perhitungan terakhir atau perhitungan bagian G yaitu menghitung T dengan rumus yang tertera, yaitu menghitung T hitung dengan cara nilai X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu min 0,3 dibagi dengan akar kuadrat atau perhitungan dari bagian F sehingga didapatkan hasil min 14,1421. Selanjutnya adalah menentukan T-tabel yang dilihat dari DF dengan nilai 88 dan juga nilai alfa 5% yaitu 0,05 dari tabel uji T, di mana angka 88 mendekati DF 90 sehingga diambil DF 90 dengan melihat nilai alfa 0,05 dan diperoleh hasil 1,662. Sehingga untuk T-tabel dituliskan dengan nilai 1,662. Dari hasil perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan atau keputusan bahwa H0 ditolak karena T hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga kesimpulannya adalah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Demikian penjelasan tentang soal studi kasus uji T-test untuk T independen dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.